kami tumbuhi semak belukar. Saya mau lihat keliling dulu ya Mas ya. Kita keliling dulu, lihat ya. Ini ya rumput seperti ini. Kita nanti kalau ini nggak diizinkan atau mau ditempati sendiri, ya kita cari tempat yang lain lagi. Untuk kondisinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini, seperti biasa masih di sekitaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara Indonesia. Dan saya berada di transmigrasi Sebungur 2017, tahun keberangkatan 2017. Dan pada saat ini saya masih mencarikan tempat untuk beliau Mas Nyoman ya. Nah, saat ini karena kemarin yang rumah yang di sana sebenarnya sudah cocok di sana ya. Tapi kan belum ketemu yang punya, baru ketemu yang mengolah lahan di situ. Seperti itu. Jadi sama beliau yang punya lahan mau digarap lagi. Jadi sekarang kita cari lagi tempat yang baru lagi di Sebungur 2017. Sebenarnya ada beberapa titik tempat yang sudah ditunjukkan sama masyarakat di sini. Di ujung sana, terus di sana ada 2 lagi. Di sini ada 1 ini ya. Tapi mungkin Mas Beli Nyoman ya merasa cocok di sini katanya. Jadi kemungkinan mau menempati di sini. Tinggal kita koordinasi sama yang punya ya. Karena yang punya katanya sudah menyerahkan ke tetangga ataupun teman-teman di sini, seperti itu. Nanti kita biar menghubungi bagaimana jelasnya, seperti itu. Karena kemarin kan apa ya, sebenarnya yang menggarap itu sudah menyerahkan, cuman kan nggak tahu kalau lahan tersebut mau digunakan, mau ditempati sendiri lagi, seperti itu. Setelah dengar kabar kemarin sore katanya mau dikelola sendiri, seperti itu. Jadi cari lagi tempat yang lain gitu, karena di sini masih ada beberapa tempat yang bisa dikelola ya. Seperti di sana tadi tempatnya lokasi ya untuk bertani itu bagus, cuman untuk posisi rumahnya sudah nggak layak ditempati, seperti itu. Jadi ini cari tempat yang memang lokasi rumahnya seperti ini ya, karena ini sudah berapa tahun nggak ditempati. Jadi apa ya, sudah terlihat semak seperti itu ya, ditumbuhi semak keliling seperti itu. Untuk rumahnya saya sudah cek ke dalam aman ya, saya cek semua ke dalam sudah aman, dan posisinya di jalur poros ya, atau jalur utama ya, tidak masuk gang seperti itu. Jadi apa ya, langsung menghadap parit besar ini. Untuk di sini untuk lokasi pinjam pakai buat teman-teman semuanya yang bertanya, pinjam pakai istilahnya seperti ini ya. Hanya dipinjamin dan dipakai untuk bertani ya, tidak di hak milik, seperti itu. Jadi tidak ada biaya untuk apa namanya, untuk kesini, apa maksudnya, menempati atau apa-apa itu nggak ada biayanya. Yang penting mau mengolah lahannya, mau menempati rumahnya, seperti itu. Jadi ya jadi tidak diambil biaya. Nah, dan kemarin yang itu saya ngomong di video ganti rugi itu sebenarnya begini. Ganti rugi yang sudah mengelola, karena yang mengelola di situ kemarin kan sudah lama ya, sudah dibersihkan, tidak seperti ini semaknya, tidak seperti ini, sudah semak biasa lah, maksudnya rumput-rumput biasa. Beliau minta ganti rugi, bukan maksudnya ganti rugi apa-apa, tidak, ganti rugi karena sudah membersihkan, seperti itu. Jadi di sini untuk pinjam pakai di sini tidak dipungut biaya, selagi mau untuk menempati di sini ya. Tapi untuk butuh biaya juga untuk mengelola lahan. Untuk mengelola lahan seperti ini, soalnya awal masuknya itu harus,
karena lama nggak ditempati ya, jadi sudah tumbuh semak-semak seperti ini, semak belukar. Kalau ini sudah di jalanan sudah dikasih apa namanya tanah ya, jadi enak untuk lewat jalan ke rumah sana. Untuk jalan jembatannya ini sebenarnya, tapi sudah patah ya karena sudah ditermakan usia. Jadi di sebelahnya sana itu ada tetangga namanya Pak Askanan ya. Beliau yang menanam kelapa. Jadi di sini tetangganya dekat ya. Untuk posisi rumahnya kurang lebih seperti ini. Nah, tuh ya. Karena sudah ditanami tumbuhi semak belukar. Saya mau lihat keliling dulu ya Mas ya. Kita keliling dulu lihat ya. Ini ya rumput seperti ini. Ini keliling sudah ditumbuhi rumput segini, tapi bukan cuma rumput biasa sih. Tuh. Sudah semua ditumbuhi seperti ini sampai ke belakang. Saya sampai belakang sini lah. Tuh. Jadi sudah ditumbuhi semak seperti ini tuh. Kalau kelapa bagus ya, karena di sini tanahnya sedikit gambut, masih ada gambutnya. Tuh. Keliling-keliling dulu. Waduh. Namanya sudah lama. Kelapanya ini lama nggak dihuni ya. Tapi yang jelas sudah semak. Tuh. Jadi sudah semak seperti ini. Saya keliling rumah. Nah, belakang rumahnya seperti ini kondisinya tuh ya. Ini yang di belakang. Ini sudah bertahun-tahun nggak ditempati ya. Yang punya katanya di luar daerah. Tuh. Jadi seperti ini. Tuh. Sudah tumbuh semak seperti ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya keinginan merantau ke sini ya harus seperti ini. Aduh. Lihat kondisinya seperti ini rumahnya ya. Karena sudah bertahun-tahun tidak dihuni atau tidak ditempati. Jadi harus nanti ketika mau bertani pun harus berjuang melawan membabat ini ya. Insya Allah lah nanti bertani di sini bisa. Tuh rumput semua atas. Saya lewat rumput sampai magep-magep. Karena tebel ini. Nah ini sampai rontok. Kalau ini ya apa namanya bekasnya ada rayap tapi nggak masuk nih. Cuma di luar aja nih. Nanti kita cek dari ke dalam ya posisinya bagaimana. Kita cek ke dalam. Jadi ini yang punya Pak siapa namanya tadi, beliau sekarang ada di Berau. Nanti kita hubungi. Kayaknya sih insya Allah bisa ditempati karena beliau katanya udah lama nggak sini juga. Kira-kira bagaimana Mas? Kira-kira ini merasa serak atau enggak? Serak. Gimana ini sudah tekad kan? Tekad kita sih pengen di sini. Apapun resikonya harus kita hadapi. Betul. Ya, karena ini sudah menjadi tekad yang benar-benar kuat ya. Betul. Nah untuk yang kemarin itu kan Mas ya, Mas tahu sendirian. Jadi karena katanya mau ditempati sama saudaranya, mau ditanami sawit juga katanya. Jadi mau ditempati ditanami sawit. Jadi sekarang intinya yang mau ditempati sendiri gitulah seperti itu. Jadi sekarang cari lagi tepat. Kami tadi sudah berapa titik? 2 titik ya. 2 titik. Akhirnya ketemulah 1 titik ini yang merasa srek ya. Padahal kalau di sana rumahnya sini ya, sengnya sudah nggak ada atapnya. Terus dalamnya keropos semua posisinya. Kalau di sini untuk dalamnya seperti ini ya. Kalau dalamnya masih aman semua tuh. Memang agak miring sedikit sini, nggak apa-apa miring. Tapi untuk lantai-lantainya masih kuat semua ini. Masih kuat semua.
plafon kamarnya memang nggak ada. Nah, itu plafon kamarnya. Ini masih ada sisa bekas kelambu-kelambu di sini juga. Terus di sini karena dulu pernah ditempati ya, masih ada sisa-sisa peninggalan yang punya rumah ini. Jadi mudah-mudahan nanti beliau juga mengizinkan untuk ditempati di sini ya. Kita nanti kalau ini nggak diizinkan atau mau ditempati sendiri ya, kita cari tempat yang lain lagi. Untuk kondisinya di dalam aman saja, lantai-lantai masih kuat, tinggal karpet aja ini masih harus diganti ya. Tapi untuk di dalamnya ini itu aman, masih ada tinggalan gelas, piring apa. Nanti kita bicarakan sama yang punya lahan lokasi. Nah, ini tempat kamar mandinya. Ini akar dari luar ya, karena saking lamanya nggak ditempati. Jadi seperti ini kondisinya. Mudah-mudahan aman. Alhamdulillah, insya Allah aman di sini, Mas. Ya. Aman di sini. Ya, Mas. Jadi seperti inilah kondisinya ya, rumah yang lama nggak ditempati. Insya Allah kalau diizinkan nanti mau ditempati sama beliau, beli nyoman ya. Beli nyoman atau bisa di ya, karena di sini kebiasaan panggil Mas jadinya Mas. Kalau asli Bali kan beli ya. Beli nyoman ya, seperti inilah kondisinya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Bagi siapa saja yang sebenarnya untuk tempat bertani di sini ya, untuk bertani di sini itu masih luas sekali ya tempatnya. Cuman kadang-kadang lokasi rumahnya yang karena lama sekali tidak ditinggali, jadi sudah ditumbuhi semak seperti ini. Pada akhirnya kan rumah itu kropos ya, karena tidak ditinggali, otomatis kan ini rumput-rumput naik seperti ini, air pun bisa masuk ke dalam. Jadi ini biarpun sudah ditumbuhi rumput seperti ini, kok di dalamnya masih bagus itu. Cuma plafon di depan ini aja agak jatuh. Nanti ini kalau misalnya betul-betul mau ditempati, ini dibuang aja. Ini jembatan ini dibuang aja untuk lewatnya sini aja. Bikinkan tangga dari sini. Apa dari mana nantilah. Nanti kita ketemu sama orangnya ya, ketemu sama yang diserain gitu tempat, biar enak kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Kembali lagi yang tadi ya, untuk merantau di sini atau bertani di sini, itu lokasi bertani sebenarnya masih luas sekali. Cuman untuk di 2017 sini masih ada beberapa tempat, cuman kondisi rumahnya yang tidak layak ditempati. Terus untuk di 2016 itu sebenarnya di sana juga banyak, cuman untuk saat ini hanya bisa sebagian itu bisa ditanami padi ya, karena lokasinya masih terkena air pasang. Jadi seperti itu penjelasan saya untuk bagi perantau-perantau yang berminat ke sini ya. Tapi mohon maaf, jadi mungkin ada yang WA ke saya atau hubungi saya, itu bukan saya menolak, itu tidak, tapi karena di sini kita menempatkan satu persatu seperti ini dulu, dikondisikan rumahnya supaya pas dulu, karena kita cari tempat yang pas gitu. Bagi yang berminat seperti beli nyoman ini, kan kemarin sudah pas tempatnya, cuman dikarenakan lokasinya mau ditinggali sendiri, jadi kita pindahkan lagi ke sini. Tadi ada satu titik di sana, cuman rumahnya nggak layak ya. Untuk lokasinya sih sudah bagus, terang ya,
cuman rumahnya nggak layak. Terus yang kemarin itu mau ditempati sendiri, jadi dicarikan tempat yang pas dulu, baru kita seandainya nanti ada yang berminat lagi baru gitu. Tidak apa ya langsung banyak, nanti takutnya kasihan ya di sini, soalnya kita harus bantu bagaimana caranya membersihkan rumahnya juga, sekelilingnya. Biarpun nggak dibantu semua, otomatis kita bantu sekelilingnya supaya kelihatan bersih dulu, ditinggali lebih nyaman gitu. Jadi seperti itu. Saya berada di Transmigrasi 2017, Sepungur 2017. Seperti itu. Dan di sebelahnya ini rumahnya Pak Askanan. Pak Askanan. Tapi beliaunya nggak ada. Tadi saya sudah ketemu sama istrinya, katanya Pak Askanan lagi kerja di Kilo 2. Tapi katanya suruh menghubungi aja nanti. Insya Allah diizinkan, karena ini rumah juga sudah lama nggak ditinggali. Mudah-mudahan diizinkan ya. Mudah-mudahan diizinkan. Tempatnya Pak Askanan ini, di sini tanaman kelapa ya, full 1 hektar tanaman kelapa semua ke belakang. Cuman belum begitu produktif ya. Sebagian ada yang sudah bisa dipanen, sebagian juga masih seperti ini ya, kecil. Itu seperti sana juga seperti itu. Untuk kondisi lahannya, untuk yang mau ditinggali ini belakang itu semak semua, semak seperti ini, masih tebal. Jadi perlu proses untuk pengerjaan ini ya, semak seperti ini. Kalau ini kan sudah ditanggul ya. Di sini ada parit. Nah tuh, itu yang kelapa yang tadi ya, sampai ke belakang tuh semak semua ke sana. Itu karena lama nggak ditempati. Bagi perantau-perantau semua yang berminat ke sini ya seperti ini ya. Tapi mohon maaf, ini mungkin satu persatu untuk menempatkan perantau di sini, karena prosesnya itu lama ya. Nah di sini juga, di sini ternyata sudah digarap Pak Askanan kemarin ya. Saya lihat ke sini, saya mau lihat ini yang ke sini seperempat ya, atau 50 kali 50 ini batasnya parit ini. Jadi yang ke belakang ini masih luas ke belakang itu sana. Aduh, masih luas ke sana kalau mau garap. Atasnya subur tuh di sana. Pokoknya seperti itulah teman-temanku semuanya. Jadi buat yang kemarin bertanya mengenai pinjam pakai di sini, untuk pinjam pakai di sini sebenarnya gratis, tidak dipungut biaya. Untuk ganti rugi itu sebenarnya seumpama ini kan lahan ini kosong ya, tapi dibabat sama Pak Askanan, misalnya dibersihkan. Nah jadi Pak Askanan itu seumpamanya itu ya minta ganti rugi tebasnya ini, karena lahan itu sudah bersih, sudah ada gulutan di dalam, tinggal dibersihkan, itu sudah bisa ditanami seperti itu. Itu cuma ganti rugi seperti itu, bukan ganti rugi masalah apa-apa yang enggak, cuma itu aja. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi alhamdulillah sekali pada hari ini, mudah-mudahan jodoh ya di sini untuk Mas. Sudah cocok di sini, merasa cocok di sini. Kemarin juga sebenarnya pas itu, karena beliau sudah menyimak video dari sana ya, sudah menyimak video, jadi sudah tahu lokasinya di sini, tidak kaget lagi seperti itu. Jadi kita hari ini sekarang mau menuju ke tempat Pak siapa namanya itu sana ya. Nanti kita rundingan di sana bagaimana tentang semua ini. Jadi seperti itulah. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa, banyak salah dan keliruan ya, jadi mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.